Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Apa kabar Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya di Dusun Banaran 5, Desa Banaran, Kecamatan Pelayan, Gunung Kidul. Nah, bertemu dengan saya merupakan dosen pembimbing lapangan dari Padepokan 64. Di sini kita akan belajar bersama, berbagi pengalaman serta tips dan trik. Nah, mengenai cara orang tua mengajari anaknya untuk belajar, semangat belajar matematika. Ya, jadi di sini ya, saya slideshow dulu. Nah, kita akan mendengarkan penjelasan ya, cara bagaimana sih peran orang tua ataupun bagaimana sih orang tua mengajari matematika untuk anaknya, karena permasalahan yang terjadi itu banyak ya orang tua yang mungkin menganggap bahwa wah, kan kita sudah menyekolahkan anaknya, kan apa namanya itu bukan tanggung jawab saya sebagai orang tua dan lain sebagainya. Padahal kita sebagai orang tua memang justru berkewajiban untuk mendidik dan juga mengajari anak. Nah, salah satunya ya kita juga harus peka ketika anak kita misal ada PR atau kesulitan belajar matematika khususnya. Nah, di sini apa sih yang dipelajari matematika? Saya kira Bapak Ibu semua ini para orang tua itu pernah belajar matematika di sekolah, saya kira ya. Semuanya sudah pernah belajar. Jadi yang dipelajari ya sekitar angka, bilangan, grafik ataupun diagram ya, statistik itu, aljabar, hitung-hitungan, kemudian bangun datar, bangun ruang dan mengukur dan lain sebagainya, geometri gitu. Memang cukup banyak. Nah, di sini kita tahu kalau di SD itu mereka siswa itu sekolah dari jam 6.30 sampai jam 12.00 ya. Nah, rata-rata kalau yang 6 hari kerja seperti itu. Kalau di kota itu karena 5 hari kerja itu pulangnya kadang sampai jam 3 sore. Begitu, itu di sekolah. Kalau kita lihat di luar sekolah, itu dari jam 12 siang sampai jam 6.30 lagi, itu kebanyakan siswa atau anak-anak kita itu malah di rumah atau di lingkungan masyarakat. Jadi di sekolah itu sebenarnya hanya sebentar. Coba bayangkan dari jam 7 sampai jam 12 itu cuma 5 jam lah, 5 jam setengahan gitu. Nah, kalau di luar sekolah justru waktu itu kan satu hari 24 jam. Nah, itu justru banyaknya itu di luar sekolah gitu. Sekitar berapa ya, 24 dikurangi 5,5. Belasan ya, 17 jam lebih, 18 jam. Nah, kemudian di luar sekolah tadi bisa dipakai biasanya anak itu bersama keluarga ya, di rumah, main bersama orang tua, atau yang mungkin orang tuanya sibuk, mungkin anaknya bisa juga di lingkungan masyarakat gitu ya, bermain dengan teman-temannya atau dengan saudaranya dan lain sebagainya. Jadi banyak waktu yang digunakan di luar sekolah. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua itu memang udah harus mendampingi anak saat belajar begitu. Nah, ini kalau pembelajaran di sekolah yang tadi disampaikan, mereka bertemu dengan teman-temannya dan Bapak Ibu guru begitu. Nah, kemudian kalau di lingkungan masyarakat, mereka juga bisa bermain dengan teman-temannya. Nah, karena ini kami dari Universitas Sarjana Yata Taman Siswa atau UST yang langsung didirikan oleh Kiai Jadewantara, maka kita mengacunya untuk konsepnya. Saya jelaskan dulu apa sih makna dari Tri Pusat Pendidikan. Nah, di Tri Pusat Pendidikan namanya Tri itu ada tiga. Yang pertama itu adalah lingkungan keluarga. Artinya pusat pendidikan yang pertama dan yang terpenting itu adalah di keluarga. Jadi ya Bapak Ibu orang tua di sini kan semuanya itu misalkan yang sudah berkeluarga dan punya anak, nah itu harus benar-benar menjalankan ya tugas dan perannya, terutama tugas mendidik ya budi pekerti khususnya, dan juga
akhlak ataupun laku sosial begitu. Itu harus dari keluarga. Jangan sekali-kali menyerahkan atau menuntut pada sekolah mentang-mentang Bapak Ibu sudah membayar dan lain sebagainya. Jadi karena tadi ya waktu lebih banyak di luar sekolah. Nah, kemudian pusat pendidikan juga bisa diperoleh dari sekolah. Nah, kalau ini jelas ya, karena memang di situ diajari pelajaran-pelajaran ataupun pendidikan juga. Ya, kalau di keluarga lebih pada pembelajaran dipekerti ya, kemudian ya kita teladani dari perilaku orang tua itu juga kita sebagai orang tua harus memberi contoh yang baik begitu. Kalau yang di lingkungan sekolah ada bapak ibu guru ya, aman gitu. Nah, kemudian kalau di lingkungan masyarakat pasti mereka juga akan ada proses belajar bagi anak-anak kita, yaitu dengan membantu pendidikan baik yang menuju pada kecerdasan jiwa ataupun budi pekerti, karena mereka langsung berinteraksi dengan orang lain gitu di kampung atau dengan tetangga-tetangga kita, Bapak Ibu. Nah, ketika lingkungan tersebut memang tidak bisa dipecahkan, kan tidak mungkin kan kalau kita hanya di lingkungan keluarga, terus pasti kita membutuhkan sekolah atau masyarakat. Nah, salah satu cara mendidik ya anak atau mengajari anak menurut ajaran Taman Siswa atau Ki Hajar Dewantara itu dengan menggunakan sistem Among. Sistem Among itu adalah suatu sistem pendidikan yang berjiwa kekeluargaan dan bersendikan kodrat alam dan kemerdekaan. Artinya memang anak diberi kebebasan gitu ya, silahkan belajar semerdekanya gitu ya, tidak dipaksa harus mengerjakan PR jam sekian dan lain sebagainya. Jadi memang harus merdekanya dan harus kekeluargaan. Kita juga harus mengajarinya secara nyaman ya, agar anak-anak itu nanti tidak terkekang dan mereka juga santai begitu belajarnya sehingga akan cepat masuknya. Kemudian kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan, hendaknya setiap anak berkembang dengan sewajarnya. Kita tidak bisa yang kamu harus juara kelas, kamu harus ini misalkan. Kita ikuti dulu saja jiwa anak, kemudian nanti mereka juga bisa kalau sudah merdeka batin, pikiran, dan tenaganya, insya Allah nanti anak itu juga akan secara bertahap itu akan mencapai kesuksesan sesuai dengan keinginan kita semua begitu. Kemudian sistem amal menurut cara berlakunya disebut tutpuri handayani ya. Tutpuri handayani seperti lambang yang digunakan oleh Kemendikbud itu adalah sebagai pemimpin apabila sedang berada di belakang harus dapat mendorong dan memberi semangat. Nah, kita sebagai orang tua, kita juga harus melakukan ini tutpuri handayani. Ketika anak kita semangat mengerjakan PR, malas atau kurang semangat, kita harus mendorong dari belakang. Ayo nak, nah, dengan cara memberi fasilitas atau ya minimal mendampingi begitu ya ketika anak belajar. Nah, kemudian di sini juga dalam mengajar kita tidak yang mengajari tapi student center learning, artinya itu berpusat pada peserta didik. Jadi anak itu dibiarkan belajar secara mandiri. Nanti kita memfasilitasi dari belakang. Kemudian dalam mendampingi anak untuk belajar, kita juga penting untuk melihat gaya belajar anak-anak kita begitu. Jadi Bapak Ibu bisa dicermati anak-anak kita itu gaya belajarnya itu apa ya agar nanti pas metode yang kita dekati dengan pendampingan kita gitu ya. Sebagai contoh, yang pertama kalau anak kita ternyata tipenya auditorial. Auditorial ada visual, ada kinestetik. Auditorial sukanya yang mendengarkan. Nah, berarti orang yang tipenya auditorial nanti kita sebagai orang tua minimal membacakan atau ya diputarkan video atau yang ada suaranya dia yang sekiranya nanti apa namanya dia bisa ini bisa belajar dengan maksimal. Ya, ciri-cirinya yang auditorial tuh mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Nah, dia tipenya begitu. Jadi suka mendengarkan. Nah, kita sebagai orang tua nanti mungkin membacakan rumus-rumusnya atau menjelaskan apa itu kubus, apa itu persegi misalkan.
dapat mengulang kembali atau meniripkan pada nada dan irama, suka berdiskusi, kemudian mempunyai masalah dengan pekerjaan yang bersifat visualisasi. Nah, siswa yang bertipe mendengarkan dapat menerima dengan baik setiap informasi dengan menekan. Apakah anak-anak kita juga masuk ke auditorial yang sukanya itu mendengarkan? Jadi biasanya malas baca, malas apa, tapi sukanya itu mendengarkan dan suka bacanya itu keras. Itu nanti cara mengajarinya berarti kita memang harus bantu ya agar nanti anak-anak bisa maksimal belajarnya. Kita bantu membacakan soalnya ataupun membacakan pengertiannya, definisinya, misal di matematika atau di mata pelajaran lain. Nah, bagaimana dengan kalau tipenya itu adalah visual? Nah, kalau tipe yang visual di sini artinya visual berarti dia sukanya membaca, melihat. Berlakuannya rapi, lebih mudah dalam mengingat apa saja yang dilihat daripada yang didengar. Dia lebih suka yang mencermati, mengamati, rumus-rumus membaca buku, tapi nggak suka mendengarkan. Mengingat dengan asosiasi visual, lebih suka membaca daripada dibacakan. Biasanya anak-anak nggak mau, oh saya nggak mau dibacakan bapak ibunya gitu, atau guru. Lebih suka, saya lebih suka ini membaca sendiri dalam hati atau dalam mimpi. Saya sukanya seperti itu. Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal. Nah, gitu, oke. Kemudian di sini, oke. Jadi intinya kalau orang yang anak kita yang tipe belajarnya visual itu akan lebih mudah mengingat informasinya, menerima informasi atau ilmunya kalau dengan cara melihat langsung. Nah, atau anak kita itu bukan audio, bukan auditorial, bukan visual, tapi ternyata anak kita kinestetik. Kalau ini kinestetik itu dia mendengarkan oke, melihat juga oke. Jadi orientasinya pada fisik, banyak gerak, kemudian belajar melalui manipulasi dan praktek, menyukai buku-buku yang orientasi pada alur dan isi, ingin melakukan segala sesuatu. Jadi kita sebagai orang tua nanti kita juga harus ini ya, harus mulai ini mencermati gaya belajar anak kita itu apa. Kemudian kita sebagai orang tua nanti bisa memahami, mengetahui materi pelajaran anak ya. Jadi kita sebagai orang tua kan ya dulu pernah SD semua ya. Nah, monggo nanti bisa juga kita sambil belajar ya. Kita sebagai orang tua juga harus bisa gitu sebagai jadi seorang guru di rumah gitu mengajari siswa PR atau materi yang tadi disampaikan Bu Guru di sekolah kan ada buku-buku. Kalau belum ada ya bisa beli ya atau bisa ini download ya. Jika tidak bisa membantu belajar bisa dengan les ya. Misal terpaksanya wah saya sibuk sekali, capek, nggak sempat ngajari atau sakit. Monggo bisa belajar sesuatu dengan les. Tapi kita sebagai orang tua jangan lupa dengan perannya, yaitu tetap mendampingi walaupun itu dengan guru les. Kita tetap ada di samping anak itu misal. Kemudian bersama-sama membuat aturan kegiatan sehari-hari. Jadi dijadwalkan jam 7 pagi sekolah, terus nanti jam 1 tidur siang, nanti jam 4 sore bermain apa gitu ya, nanti maghrib apa dan sholat dan lain sebagainya. Kemudian memberi reward itu hadiah ataupun pujian atau apa namanya apresiasi bagi anak kita yang sudah mematuhi aturan dan membuat kesepakatan hukuman jika melanggar aturan. Pokoknya kalau pulang sekolah nggak langsung ke rumah, misalkan pulang sekolah itu jam 12, kok jam 14 belum ke rumah karena mampir-mampir di mana dan sebagainya, nanti ibu potong uang jajannya, nah misalkan seperti itu. Jadi kita harus biasakan anak itu patuh. Kemudian biasakan anak mempelajari dulu materi sebelum belajar di sekolah. Jadi kan sudah ada buku, sudah ada mungkin apa namanya LKS atau apa bahwa oh besok tuh materinya ini belajar ini berarti kita harus siapkan ini gitu.
Selain bermain bersama teman, bisa juga melibatkan anak dalam kegiatan orang tua atau mengasah keterampilan anak. Dan ciptakan suasana yang menyenangkan ketika belajar di rumah. Nah, itu ya perlu dicermati kita sebagai orang tua dan anak juga nanti harus apa namanya mencermati. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini bagaimana sih cara orang tua mengajari matematika untuk anaknya? Nah, ini ada 10 cara, nanti bisa dicoba ya, Bapak Ibu semuanya. Dan anak-anak pastinya juga harus mendengarkan, mengikuti apa yang diarahkan oleh orang tuanya, harus patuh dan taat begitu. Nah, di sini yang pertama, cara orang tua mengajari matematika pada anaknya itu adalah yang pertama belajar sembari memasak. Nah, itu hal yang sepele tapi penting. Coba sesekali anak kita diajak ke dapur memasak. Nanti kan anak misal diajari menimbang. Nah, ini berapa kilo, berapa ons, berapa gram. Nah, nanti mereka akan tahu, oh, jadi kalau di sekolah waktu bu guru menjelaskan satuan berat atau satuan tinggi, satuan panjang, dan lain sebagainya, ternyata kegunaannya ini. Bisa untuk mengukur, oh, kalau mau masak buat kue itu butuh tepungnya misal 500 gram, kemudian butuh minyak atau butuh mentega berapa ons dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak nanti akan memahami, oh, jadi ini tuh. Nah, atau bisa juga ketika waktunya lama memasak daging rendang misalkan 2 jam. Oh, kalau misal memasak kangkung 5 menit, nah, dan lain sebagainya. Itu juga kita bisa mempelajari langsung. Oh, jadi satuan waktu ada menit, ada detik, ada jam, dan lain sebagainya. Itu ternyata kegunaannya di sini ya. Gitu. Kemudian belajar sambil menonton kartun ya, walaupun kartun nggak masalah. Nanti saat menonton, anak-anak kan nature ataupun kebiasaan anak kan suka yang lucu-lucu kartun. Kita sebagai orang tua juga harus terjun pada kehidupan anak. Biasanya hari Minggu atau sore atau malam Upin Ipin atau Kakak Nusa atau apa yang kartun-kartun. Nah, nanti bisa bisa ditanya-tanya tentang matematika di dalam kartun itu. Ada berapa anak itu deh di TV? Nah, oh ada sekian, 5, 4. Nah, itu kan bisa menghitung. Coba deh hitung itu yang apa namanya yang daging ayam yang dibawa pinipin yang dimakan ada berapa. Nah, itu kan sambil belajar menghitung dan lain sebagainya. Kemudian belajar dengan memanfaatkan barang-barang sekitar yang ketiga. Artinya ketika di rumah, di situ kan ada meja, ada kursi. Nah, itu mana yang menyerupai kubus, mana yang menyerupai balok. Nah, jadi mana yang menyerupai persegi, persegi panjang, itu ditunjukkan langsung. Nah, ya kita sebagai orang tua juga harus paham materi-materi itu ya. Sehingga nanti mengajarkan anak tuh, anak tahu, oh jadi yang diajarkan guru kubus tuh bentuknya kayak gini ya, kayak kardus. Nah, oh ini meja tuh bentuknya balok tuh, ini ada rusuknya, ada sisinya, dan lain sebagainya. Kemudian tanamkan pola pikir yang positif. Nah, maksudnya biasanya anak-anak kan biasanya sudah takut duluan ya, mindset anak itu, aduh, matematika ya, aduh, males banget. Nah, itu kita sebagai orang tua harus tanamkan bahwa matematika itu nggak susah, mudah deh. Nah, ini loh, kamu kalau mau hitung sandal misal atau apa, itu tinggal dihitung ada berapa, gitu, dan lain sebagainya. Jadi dari hal-hal yang sederhana, agar mereka juga motivasinya meningkat ya dengan belajar matematika. Gunakan alat pendukung, misalkan mau menghitung apa, gunakan aja yang ada di rumah apa saja. Misalkan sapu lidi untuk menghitung tadi mengerjakan PR ya, atau bisa menggunakan apa namanya itu yang ada di rumah ya mungkin telur gitu ya. Kalau takut pecah ya mungkin ada apa ya sapu yang kira-kira lebih dari satu dan lain sebagainya. Nah, nanti mereka bisa langsung ya menghitung atau berlatih. Pakai objek sebenarnya. Nah, jadi jangan um, pakai objek sebenarnya. Jadi kayak tadi misalkan di soal contoh soal cerita itu, ini membawa 5 apel ya. Ya monggo kalau ada apel langsung apel. Tunjukkan. Oh ini tuh. Oh ada 5 jeruk. Nah ini langsung jeruk. Jadi tidak pakai gambar.
Kalau gambar atau foto kan anak-anak kurang mengena ya, tapi kalau langsung ada jeruk, ada apel, atau yang mainan lah, ibaratnya buku, ada bolpen, dan lain sebagainya, sandal itu dihitung yang biasanya ada di rumah apa saja, diukur, dihitung luasnya atau dihitung volumenya, silahkan. Belajar dengan imajinasi. Nah, anak-anak kan kadang kita bisa lah ya diajak cerita gitu. Nah, Nek, dulu ibu-ibu misalkan waktu belajar matematika itu menghitungnya pakai biji salak deh. Nah, nanti mereka kan bisa memikir, oh biji salak ada sekian. Nah, terus di kaki kuda itu ada 4. Oh, nanti mereka membayangkan, oh ya kuda kaki 4 dan lain sebagainya. Jadi kita imajinasi. Tadi ya kita beri pujian, reward. Ah betul, adek pinter ya. Kalau mau dikasih hadiah silakan. Wah, dikasih jajan, permen apa-apa gitu ya, atau dikasih bintang. Nah, itu malah lebih bagus. Kemudian biarkan anak belajar menghitung dengan jari. Nah, karena yang sudah jelas mereka bawa setiap hari jari. Nah, ini anak-anak, ini jari Bapak, Ibu. Nah, ini ada 10. Nah, ada berapa gitu ya. Ini bahkan memungkinkan perhitungan-perhitungan dengan jari matika. Nah, jadi kalau ini tuh 6 ya, kalau yang ini 6, ini 7, 8, 9. 6, 7, 8, 9. Kalau cuma 2 berarti 7 ini. Ini 8. Nah, 7 kali 8 berapa? Kamu tambahkan yang ini, yang ke bawah, berarti kan ada 5. Yang ini dikalikan 3 kali 2, 6. Jadi 56. Kayak gitu, gunakan jari. Kalau misalnya menghitung 9 kali 7, ini 9 berarti nekuk 4 ya, 7 berarti nekuk 2. 9 kali 7 berarti ini tambahkan yang kayak gini berarti 6. Ini dikalikan 3 kali 1 3. Berarti 63. Gitu boleh. Kalau anak SD masih kelas 1 ya tinggal dihitung. Ini 5. Nah, 5 1 2 3 4 5. Ini 3 dan lain sebagainya. Dampingi anak berlatih dari soal-soal yang mudah, baru yang sedang, baru yang sulit gitu. Jadi jangan langsung soal-soalnya susah-susah, di buku-buku biasanya udah susah. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa gunakan buku-buku yang atau buatkan soal yang mudah dulu deh. Tidak usah yang sulit-sulit banget gitu ya, biar anak-anak semangat dulu. Kemudian tips belajar matematika yang asik, buat jadwal dan orang tua mendampingi. Misalkan setiap ini ya dek, maghrib, habis maghrib, nah sampai isya itu khusus belajar matematika atau belajar yang lain, membuat setiap hari apa gitu ya, karena mata pelajarannya kan banyak ya. Misalkan hari Senin belajar matematika, Selasa IPA, kemudian Rabu IPS ya, terus Kamis bahasa Indonesia, Jumatnya nanti belajar yang lain kayak gitu, agama dan lain sebagainya. Kemudian banyak membaca konsep, rumus, dan pembahasan soal-soal. Ini juga tadi ya yang tipenya auditorial atau visual gitu ya. Jadi kita di buku di LKS kan sudah ada rumus-rumus sama ini. Sama pembahasan soal itu kita baca. Banyak latihan-latihan soal yang mudah. Kalau udah bisa yang mudah, nanti coba soal yang sedang, baru nanti kerjakan soal yang sulit gitu agar menantang gitu. Tanamkan rasa senang. Jadi saya senang belajar matematika. Bismillah, berdoa dulu. Kemudian buat jadwal belajar matematika dan aturannya ya. Jadi ada aturan-aturan yang disepakati. Pokoknya pas belajar nggak boleh sambil main HP, nggak boleh ngitungnya pakai kalkulator, nggak boleh. Terus fokus, atau nggak boleh sambil ini dan lain sebagainya. Munculkan rasa ingin tahu dan mencari tahu. Jadi terus penasaran, ini tuh perkalian tuh untuk apa sih kegunaannya, pembagian untuk apa, kemudian ini untuk apa. Nah, jadi harus fokus tuh untuk apa. Buat catatan kecil ya, jadi yang penting-penting ditulis, nanti ditempel di kamar ya. Jadi tulisan rumus luas balok, luas kubus, atau rumus ini Pitagoras, atau rumus mencari apa, nah itu dituliskan, ditempel di tembok-tembok pakai kertas berwarna, nanti jadi inget terus
gitu ya, kita bantu sebagai orang tua, kita fasilitasi itu. Saya kira mudah ya, pakai kertas, bisa ditulis. Pelajari contoh soal dan pembahasan yang mudah, kemudian kerjakan di kertas kosong sendiri. Anak-anak silakan bisa dicoba ya, para orang tua nanti memberikan contoh soal sama pembahasan yang ada di buku atau LKS, anak-anak biar mereka mengamati dulu, niteni dulu, baru nanti mereka harus dilatih niroke. Niroke itu kerjakan ulang soal yang persis dengan itu. Soalnya sama persis. Nah, biar dia bisa enggak gitu ya cara menyelesaikannya. Gitu. Misalkan 372 dikali 27 misal. Nah, tadi di contoh soal sudah dijelaskan caranya diginikan, kayak gini, kayak gini. Nah, sekarang suruh mengerjakan sendiri bisa nggak? Kalau sudah bisa, nanti boleh nambah itu berarti diberi latihan soal yang sulit. Kemudian, pelajari video penjelasan YouTube untuk menambah pemahaman anak. Ini juga penting. Nanti ketika Bapak Ibu orang tua misalkan mentok atau bingung, aduh, yang benar mana ya? Silakan nanya Mbah Google ya, atau nanya video penjelasan di YouTube. Kita juga harus belajar menyeimbangi anak kita gitu. Jangan pasrah dengan keadaan dong. Misalkan, wah, saya tuh udah sepuh, saya tuh dulu cuma lulusan SD, saya itu nggak lulus SD. Jangan, tapi kita sebagai orang tua harus di mata anak itu kita juga harus Superman ya, guru yang diidamkan anak begitu. Kemudian belajar diiringi alunan-alunan musik yang semangat. Ya, monggo bisa dari HP atau apa itu akan meningkatkan semangat durasi anak belajar ya. Jadi kalau belajarnya hening itu nanti anak malah ngantuk, malah terkesannya terlalu serius jadi kurang rileks ya. Tapi kalau pakai musik itu anak jadi senang belajar matematika. Nah, itu ya. Jadi belajar dari hal-hal yang sederhana. Oke, Bapak Ibu, terakhir saya akan tunjukkan apa namanya itu cara-cara Bapak Ibu tadi ya belajar melalui YouTube atau Google gitu. Nah, nanti cara mencarinya Bapak Ibu bisa menggunakan HP ya. Kalau yang tidak ada laptop, dan kalau menggunakan HP, anak-anak saya kira sudah lebih pintar, tapi minimal semuanya itu sudah ada di Google. Mau menghitung pembagian, perkalian, gitu ya, masa materi mau apa aja nanti. Nah, ini di sini. Nah, nanti tinggal dibuka pembagian pecahan biasa. Nah, di sini sudah ada penjelasannya. Biasa ada iklan dulu. Nah, itu nanti bisa mempermudah Bapak Ibu orang tua nanti ketika mendampingi anaknya belajar di sini. Nah, di sini sudah dijelaskan saja. Pembilang dan penyebutnya akan kita tugas, nanti akan kita balik. Nah, jadi di sini kita tulis, kita balik menjadi tiba. Nah, gitu ya. Jadi silakan. Ini sudah banyak pembelajaran media pembelajaran video yang di internet sudah banyak sekali, Bapak Ibu, apalagi tentang SD, pembelajaran apapun semuanya ada. Misal ada PR tentang apa, misalkan pembagian dan pembagian ya, misalkan perkalian desimal misalkan yang koma-komaan. Nah, di sini juga banyak, tinggal cari yang bentuknya video gitu. Nah, cara perkalian bilangan desimal. Nah, monggo mau yang mana, ini banyak pilihan, tinggal dipilih. Misalkan yang ini. Nah, nanti akan muncul video tentang cara perkalian. 2,3. Nah, dikali 0,5. nah misal seperti ini. Cara pertama dengan perkalian bersusun ke bawah. Ya, nah itu nanti kita sebagai orang tua juga memfasilitasi ya, misal pakai HP boleh, kan semuanya pasti ada HP ya. Begitu. Nah, nanti bisa anak-anak sebelum ini berlatih didampingi itu mereka harus paham dulu apa yang mereka pelajari gitu ya. Dan harus tahu rumus-rumusnya dulu sampai benar-benar paham.
Saya cukupkan penjelasan dari saya, semoga bermanfaat, tetap semangat Bapak Ibu orang tua untuk mengajari anaknya khususnya matematika ya. Tidak ada yang sulit, semuanya bisa dipelajari, tinggal tanya Mbah Google gitu. Dan yang pastinya kita harus diniatkan memang mau dan mampu gitu ya untuk berusaha mencoba jangan menyerah. Kita sebagai orang tua agar anak-anak kita nanti bisa sukses begitu ya belajarnya dan jadi orang yang pintar, cerdas gitu. Saya cukupkan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang kurang dan sebagainya. Salam.